Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UPIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Patrisius Lenibana, guru pendidikan agama Katolik di SMP Satap Negeri Manufonu, Kabupaten Timur Tengah Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke, gelombang pertama tahun 2025. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 8 semester 2 di SMP Satap Negeri Manufonu dengan materi Sakramen Baptis. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Silakan dulu. Terima kasih. Hari ini baik atau tidak? Baik. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Ya, kalau siap, untuk itu sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Yang bertugas silakan. Dan berkah dari Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai kegiatan, kiranya Tuhan mengusul untuk kami kami berakhir kegiatan yang baik. Akhirnya menyukai puji indah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Alexandra Sarah Abi yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Ya. Ya, baik. Alfredo Sila, Antonius Renaldo Carlo, Escarin Cristina Colorano, Generia Chelsea Colo, Jefaila Cium Colo, Julio, Laurentius Ricardus, Michel Aki Colo, Muhammad Stefania Claudia Colo, Yohanes Silatebo, Yosef Yansen Tani, Yosef Novrianus Tani. Hari ini semangat untuk mengikuti pelajaran ya, untuk kita mengadakan atau melakukan ice breaking. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari atau membahas tentang sakramen baptis. Kalian mendengar sakramen baptis, sudah menerima sakramen Baptis. maka kalian mengikuti upacara penerimaan sakramen baptis. Pernah kan? Pernah saja kita pernah mengikuti sakramen baptis. Apa tujuan yang kita dalami dalam pertemuan kali ini? Pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan cara penerimaan sakramen baptis. Yang kedua, menyebutkan tanda dan ritus dalam sakramen baptis. Yang ketiga, menjelaskan sarana yang dipergunakan dalam pembaptisan. Biblisnya, ada dasar biblisnya yang berkaitan dengan sakramen pembaptisan. Dasar biblisnya itu kita lihat pada bacaan Injil Matius bab 28 sampai sekian,
dan kita menentukan ayat mana yang dapat dijadikan dasar sebagai atau dasar dari sakramen pembaptisan. Dan yang berikut menjelaskan persiapan-persiapan agar dapat dibaptis dalam gereja Katolik. Dan yang terakhir menjelaskan buah atau damai dari sakramen baptis. Sudah paham? Tujuan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini siapa yang bisa menjawab? Di antara kalian siapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Ya, ini Sonya. 7 sakramen dalam gereja Katolik yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan atau krisma, sakramen tobat atau pengakuan dosa, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Ya, kita berikan tepuk tangan. Dan Chelsea. Sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah 1. Sakramen baptis, 2. Sakramen ekaristi, dan 3. Sakramen penguatan atau krisma. Termasuk dalam sakramen inisiasi itu ada 3, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan atau krisma. Mengapa ketiga sakramen ini disebut sebagai sakramen inisiasi? Adalah pintu gerbang menuju semua sakramen lainnya. Menunjukkan rahmat baptis dan memberikan kekuatan Roh Kudus agar seseorang berani menjadi saksi Kristus. Memberikan persekutuan yang paling intim dengan Kristus melalui tubuh dan darah. Anda sudah tahu bahwa ada 7 sakramen dalam gereja Katolik dan ada 3 sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi. Dan mengapa ketiga sakramen itu disebut sebagai sakramen inisiasi? Itu anak-anak cobaan simak gambar yang harus kalian amati untuk kita bisa tahu apa itu sakramen baptis. Silakan diamati dengan baik. Setelah Anda mengamati beberapa gambar itu, maka kita lanjut dengan video. Silakan simak. Elisabeth dijalani Indra Putri Dewangkara. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christoforus Arya Teresa. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara dibagi dengan minyak krisma Yesus diubah oleh Roh Kudus. Allah berkenan lindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Allah berkenan lindungi saudara dan saudara menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk yang kekal. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru, kenakan pakaian terimalah sebagai tanda saudara jagalah mata tertutup tak tercela sampai menghadap Tuhan dan hari kita Yesus Kristus supaya diperkenankan masuk ke Tuhan. Silakan ini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada saat mendatang saudara menyongsong dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga, Kristus Tuhan dan dengan baraka. Amin. Kemudian pada
sekarang. Amin. Anak-anak, setelah kita mengamati beberapa gambar yang tadi Pak Guru tayangkan dan satu video yang berkaitan dengan sakramen baptis atau sakramen pembaptisan atau permandian. Nah, setelah kita menyimak video dan beberapa gambar itu, maka kita masuk pada diskusi. Pak Guru sudah menyediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan Pak Guru minta kalian untuk boleh mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sajikan dalam LKPD berdasarkan apa yang kalian amati dalam gambar maupun dalam video. Sudah paham? Akan diskusi kelompok. Minta kalian untuk membahas soal-soal yang ada dalam LKPD berdasarkan apa yang telah kalian amati dalam video dan gambar tersebut. Tiga kali tepuk semangat. Baik, perhatikan di sini. Di situ kita hanya atau Pak Guru hanya meminta kalian untuk menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang telah kamu amati dalam gambar dan video, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut Pak Guru sudah sajikan, dan tinggal Anda melihat berkaitan pertanyaan itu berdasarkan gambar dan video. Kita akan masuk pada bacaan Injil atau beberapa bacaan kitab suci, yaitu ada beberapa Injil yang harus kita bahas yang berkaitan dengan sakramen pembaptisan. Di dalam video itu ada ini pastor memberikan sakramen baptis atau sakramen baptis. Nah, di pertanyaan Pak Guru berdasarkan tabel yang sudah Pak Guru sediakan itu, nah ada
di situ ada rumusan baptis kalian ini dengar dan amati. Nah, rumusannya apa yang diucapkan oleh pastor tadi? Dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dasar biblisnya itu kitab suci. Kita mengaitkan yang tadi kita nonton dengan kitab suci. Siapa yang membaptis Yesus memberikan perintah kepada para muridnya pergi ke berbagai daerah untuk membaptis. Bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka mendengarnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada beberapa pertanyaan yang mau dulu tawarkan atau tanyakan kepada kalian. Siapa yang membaptis Yesus? Siapa yang membaptis Yesus? Saya dulu. Ya, ini Yohanes. Yohanes membaptis Yesus di mana? Di Sungai Yordan. Di Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kata yang persis sama seperti yang tadi kita nonton. 19. Ayat 19, silakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dapat pada ayat 19. Dari diskusi kelompok semua sudah, maka kita presentasi. Supaya silakan dari kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 bisa memberikan sanggahan, tanggapan, komentar terhadap hasil diskusi mereka. Itu kepada kelompok 1 kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada pemateri saya persilakan. Apa arti dari sakramen baptis menurut pemahamanmu? Jawaban. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam gereja Katolik yang menjadi pintu gerbang menuju kehidupan Kristus. Mengapa sakramen baptis disebut sebagai sakramen inisiasi baptis? Karena merupakan pintu gerbang menuju semua sakramen lainnya. Aspek sakramen baptis. Dasar kitab suci disebut ayat ini. Jawaban. Baptisan Yesus oleh Yohanes, Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Perintah Yesus untuk membaptis atau Matius ayat 28 sampai bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Dalam pembaptisan adalah air, rumus sakramental atau kata-kata baptisan, lilin baptis, pakaian putih, minyak suci atau krisma, dan katekumen, minyak krisma, buku, dan tanda salib. Rumus baptisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jenis baptisan: 1. Penenggelaman, 2. Pencurahan, dan 3. Pemercikan. Yang dibaptis anak atau bayi dan orang dewasa atau tekumenan. 2. Atau ramad baptisan. 1. Penghapus dosa, 2. Kelahiran baru sebagai anak Allah, 3. Dipersatukan dengan Kristus.
Inilah hasil diskusi kelompok kami. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari kelompok 2 dan 3, ada yang mau bertanya, silakan. Begitu kita berikan tepuk tangan. Kelompok 2, kalian persilakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. 1. Apa arti dari sakramen baptis menurut pemahaman? Jawaban. Arti dari sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam gereja Katolik yang menjadi pintu gerbang menuju kehidupan Kristen. 2. Mengapa sakramen baptis disebut sebagai sakramen inisiasi? Jawaban. Sakramen baptis disebut sebagai sakramen inisiasi, khususnya sakramen baptis adalah pintu gerbang menuju semua sakramen lainnya. Aspek sakramen baptis. Dasar kitab suci atau sebut ayatnya. Jawaban. Baptisan Yesus oleh Yohanes, Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Sarana dalam baptisan. Jawaban. Perintah Yesus untuk membaptis, Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Rumus baptisan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, kita berikan tepuk tangan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Apa arti dari sakramen baptis menurut pemahamanmu? Jawab. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam gereja Katolik yang menjadi pintu gerbang menuju kehidupan Kristen. 2. Mengapa sakramen baptis disebut sebagai sakramen inisiasi? Jawab. Sakramen baptis adalah pintu gerbang menuju semua sakramen lainnya, menghapus dosa asal dan menjadikan seorang anggota gereja. Aspek sakramen baptis adalah dasar kitab suci. Baptisan Yesus oleh Yohanes, Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Perintah Yesus untuk membaptis, Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Sarana dalam baptisan adalah air, rumus sakramental atau kata-kata baptisan, lilin baptis, pakaian putih, minyak suci atau krisma dan katekumen, dan buku dan tanda salib. Kalian sudah melaporkan, kalian punya hasil diskusi luar biasa. Kita berikan aplaus. Kita menyebutkan 7 sakramen dalam gereja Katolik. Ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan atau krisma, sakramen tobat atau pengakuan dosa, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, dari ketujuh sakramen ini, ada 3 sakramen yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Nah, mana-mana yang termasuk dalam sakramen inisiasi? Yang termasuk dalam sakramen inisiasi itu adalah sakramen baptis atau permandian, sakramen ekaristi atau komuni, dan sakramen penguatan atau sakramen krisma. Nah, mengapa sakramen itu disebut sebagai sakramen inisiasi? Kita lihat yang pertama, sakramen baptis. Disebut sebagai inisiasi karena sakramen pertama yang diterima untuk menuju pada gerbang menuju ke sakramen yang lainnya. Yang kedua, sakramen baptis itu menghapus dosa asal. Menghapus dosa asal dan menjadikan seseorang sebagai anggota gereja. Sakramen penguatan atau sakramen krisma mengukuhkan rahmat baptis dan memberikan kekuatan Roh Kudus agar
seseorang berani menjadi saksi Kristus. Ekaristi dikatakan sebagai sakramen inisiasi karena memberikan persekutuan yang paling intim dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya. Ya toh? Ya. Yang kedua, menjadi puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Apa arti dan sakramen baptis menurut pemahaman? Nah, sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam gereja Katolik yang menjadi pintu gerbang menuju kehidupan Kristiani. Nah, untuk apa kita menerima sakramen ini baptis? Seseorang dapat dibersihkan dari dosa asal dan segala dosa pribadi. Yang kedua, menjadi anggota gereja tubuh mistik Kristus. Yang ketiga, menerima rahmat pengudusan dan kehidupan baru sebagai anak Allah. Yang ketiga, dimeteraikan dengan tanda rohani dan tak terhapuskan yang menandai bahwa kita ini adalah milik Kristus. Mengucapkan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptis atau diberikan setelah pembaptisan. Simbolnya untuk apa? Kesucian, rahmat dan rumusan ini baptis, pakaian putih, minyak suci, krisma dan minyak kaca. Ayat mana yang merupakan aspek atau dasar biblis dari sakramen baptis? Dasar biblisnya yang pertama kita lihat Injil Matius. Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17 itu tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Itu membuat main mabit. Bahkan dia punya KPD-nya ada di bagian belakang. Nanti tulis harap kalau penting. Ya, itu ide-ide pokok atau poin-poin penting yang kita temukan dalam materi kita yang berkaitan dengan sakramen baptis. Sebutkan unsur-unsur penting dalam sakramen pembaptisan. Yang kedua, merefleksikan makna sakramen baptis dalam kehidupan sehari-hari. Duduk tenang dan dengan beberapa pertanyaan dan tulis refleksi ini di buku catatan kalian, di kertas atau di buku catatan. Kita merefleksi bersama kegiatan semester kita pada pagi hari ini. Pertanyaan di sini berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Materi tentang sakramen baptis di bagian mana yang belum Anda pahami? Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Izinkan saya menghantar doa ini dalam iman kepercayaan Katolik dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan perlindungan-Mu. Engkau telah melindungi kami dari tadi awal pelajaran hingga berakhir pelajaran. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersenang. Kiranya Engkau selalu melindungi kami. Namun kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Hormat. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi.